Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis adalah salah satu program besar dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin meningkatkan kesehatan dan juga gizi dari anak-anak Indonesia. Dalam perjalanannya tentu ada banyak tantangan dan pembelajaran di lapangan. Hari ini kita akan mendengar langsung dari pengawas dan juga penyelenggara dari MBG, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Halo Pak Dadan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih untuk waktunya Pak Dadan. Kami diterima di kantor Pak Dadan langsung ini. Dengan senang hati. Iya, Pak Dadan, ini kan kita bicara soal makan bergizi gratis yang jadi salah satu program prioritasnya Pak Prabowo. Kemudian kalau Anda bisa melihat dari sejak Januari ya Pak, hingga saat ini November, 9 bulan kira-kira berjalan, hampir 10 bulan, ya 10 bulan, apa evaluasi Anda terhadap program yang sudah berjalan? Ya, alhamdulillah sejauh ini lancar. Di luar dugaan berjalan lebih cepat dari perkiraan. Dan hari ini sudah terbentuk 15.363 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tersebar di 38 provinsi, di 509 kabupaten dan 7.022 kecamatan, dan sudah bisa melayani 44,3 juta penerima manfaat. Dari target 82,9, itu artinya sudah hampir mencapai 53%, dan masih ada sisa 47% yang hak anak itu masih harus kita penuhi. Jadi kita sedang bekerja keras agar 100% hak anak Indonesia atas makan bergizi bisa kita layani di akhir tahun ini. Oke, kalau Anda tadi bicara bahwa ini sebenarnya di luar target, seberapa besar sebenarnya target Anda ketika menentukan bahwa kira-kira mungkin akhir Desember itu sebenarnya seharusnya berapa sih Pak? Ya, Mbak Tasya tahu bahwa Undang-Undang APBN 2025 kan menyebutkan bahwa Badan Gizi Nasional hanya memperoleh pagu anggaran 71 triliun, dan 71 triliun itu targetnya adalah untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat dengan 5.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Sekarang sudah ada 15.363. Itu artinya kita sudah bisa melebihi 10.363 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Sudah 3 kali lipat dari target awal, dan sudah 44,3 juta itu kan sudah 3 kali lipat juga dari target awal. Ini kalau di ASEAN 44,3 juta itu sama dengan memberi makan seluruh penduduk Malaysia, ditambah dengan seluruh penduduk Singapura, bukan hanya penduduk Singapura, seluruh yang hidup di Singapura, dengan yang seluruh di Brunei Darussalam. Itu 3 negara sudah kita berikan manfaat. Kalau di Eropa kan 5 negara nih, Swedia, Norwegia, Finlandia, Islandia, sama satu lagi apa di situ tuh, Norwegia, Finland. Ya. Kalau di Australia kan udah seluruh penduduk Australia yang 27 juta ditambah sisanya kanguru. Oke. Ini kalau bicara tadi Anda bicara angkanya 82,9 juta yang jadi target. Ini masih target per Desember atau target kapan nih Pak? Ya, kita usahakan minimal kita bisa membentuk satuan pelayanan pemenuhan gizi yang berpotensi bisa melayani 82,9 juta di awal tahun. Okay. Ya, karena begitu SPPG terbentuk kan baru 5 hari kemudian, 10 hari kemudian bisa operasional, karena seluruhnya butuh proses administrasi untuk membentuk virtual account. Virtual account-nya harus aktif. Setelah virtual account aktif harus ada maker dan approval-nya. Habis itu baru dikirim uangnya 5-10 hari kemudian gitu, dan baru aktif. Oke. Oke. Kalau kemudian ada yang berkomentar bahwa target 80 juta dalam 1 tahun pertama itu terlalu ambisius, terlalu beresiko, too much too soon kalau kata ini kutipan dari salah satu orang UGM ya Pak Dadan. Apa tanggapan Anda? Ya memang begitu. Kalau cita-cita harus setinggi langit. Kalau jatuh masih di antara bintang-bintang kan. Oh, okay. Jadi kalau kita targetkan yang target tertinggi, kalaupun misalnya jatuh ya 70 juta, 60 juta. Itu sudah bagus, jauh lebih bagus dibandingkan kita mentargetkan 17,5 juta, yang dilaksanakan 5 juta kan. Begitu. Jadi saya kira kenapa kemudian kita merubah target, karena Pak Presiden Prabowo Subianto ini kan sering keliling ya ke daerah-daerah. Dan yang ditanyakan oleh anak-anak itu adalah haknya. Kapan kami dapat MBG? Demikian juga orang tuanya. MBG-nya mana?
Nah, dari target yang hanya 17,5 juta dengan reaksi massa yang demikian, Pak Presiden kan merasa, wah ini kok pemerintah kenapa nggak bisa lebih cepat? Jadi akhirnya manggil kami, tolong berikan hak anak itu secepat mungkin. Jadi permintaan itu ada begitu ya? Ya, permintaannya Presiden. Kalau bukan Presiden, mana berani saya mengejar target setinggi itu kan? Itu semua atas permintaan Presiden, dan ada 3 kunci makan bergizi kan. Makanya Pak Presiden itu selalu siap untuk itu. Kunci yang pertama adalah anggaran. Kita sudah diberi anggaran 71 triliun dan Pak Presiden siapkan tambahan anggaran untuk mengejar target pemenuhan hak anak itu. Yang kedua, SDM-nya. SDM pun dididik jauh sebelum program ini jalan. Jadi kita sudah mendidik Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia batch 1 itu di Juni 2024. Jadi sejauh sebelum Pak Presiden dilantik, setelah dinyatakan menang, kita langsung bergerak untuk mendidik, karena satu-satunya program di Indonesia yang harus dikawal, dibawa, dilaksanakan, dimonitor, dievaluasi, dan dilaporkan oleh messenger, dan messengernya adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dan ini adalah menurut saya kunci percepatan yang terjadi, dan pendidikannya sudah 3 batch kan, batch 1, batch 2, batch 3. Okay. Dan tidak ada satuan pelayanan pemenuhan gizi yang tidak dipimpin oleh kepala satuan, dan tidak ada kepala satuan yang bukan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Okay. Nah, kunci yang ketiga yang paling penting juga adalah infrastruktur. Nah, infrastruktur itu kita membuka metode baru dalam pelaksanaan program, dan kita buka seluas-luasnya kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia, kepada semua pihak untuk terlibat dalam program makan bergizi, dan kita hanya berikan kesempatan mereka mendaftar dalam satu wadah portal yang disebut dengan mitra.bgn.co.id. Dan alhamdulillah dengan keterlibatan para pihak tersebut, hari ini sudah terbentuk 15.363 satuan pelayanan pemenuhan gizi, dan 100% dibiayai oleh masyarakat. Belum serupiah pun dari uang negara. Belum serupiah pun dari uang negara? Dari uang negara untuk membangun infrastruktur. Ah, oke. Dan kalau Mbak Tasya tahu, satu SPPG kan dibiayai 2 miliar. Iya. Jadi dengan 15.363 saja itu uang masyarakat, itu sudah ada kurang lebih 32 triliun yang digunakan, yang menggerakkan ekonomi di bawah. Pada saat membangun kan dia merekrut pekerja, membeli bahan baku dan sebagainya. Jadi jangan heran kalau pertumbuhan ekonomi banyak disumbang oleh gerakan program ini. Dan sekarang masih juga antri di dalam portal kita ada 14.000. Jadi totalnya sudah hampir ada 29.000 lebih. Dan itu kalau mereka sedang membangun dan siap-siap membangun, itu artinya total uang yang sudah beredar itu akan ada kurang lebih 50-60 triliun. Dan itu uang masyarakat. Itu ada sistem seleksinya tidak sih Pak? Ada tidak kemudian orang-orang yang melamar tapi kemudian ditolak oleh BGN? Ada. Yang mendaftar itu lebih ya. Yang mendaftar itu mungkin ada sekitar 40-50 ribu. Yang bisa kita loloskan sekitar 29-30 ribu. Biasanya gagalnya karena apa? Ya karena kelengkapan administrasi. Karena begitu mereka mendaftarkan, mereka harus menunjukkan legalitas entitasnya. Apakah itu CP, yayasan. Setelah itu, setelah lengkap, mereka harus menunjukkan lokasi di mana mereka akan berkontribusi menjadi mitra. Nah, lokasinya harus dilengkapi dengan surat-surat atau legalitas lahan. Lahannya apakah milik sendiri, apakah berkongsi dengan teman atau sewa. Ini berarti orang-orang bermodal besar ya Pak? Enggak juga, karena ada satu pesantren jemaahnya urunan untuk membangun satu SPPG. Ada juga anak-anak muda seperti Mbak Tasya, kayak crowdfunding gitu, ngumpul-ngumpul uang daripada beli saham, dia bangun SPPG. Ada juga yang di Purwakarta, benar-benar sosial. Jadi masyarakat ngumpulin untuk bangun satu SPPG. Memang ada juga yang memiliki kapital yang cukup sehingga mampu membangun, dan itu menurut saya
siapapun mereka itu adalah pejuang merah putih dan Badan Gizi berhutang besar pada mereka. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh mitra yang sudah membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Saya ingin bicara lebih detail lagi soal 15.363. Ini kan mungkin ada semua ini kan ada di bawah kendali Pak Dadan ya. Apa tantangan dalam mengawasi kemudian meyakinkan bahwa mereka menjalankan SOP sesuai standar BGN? Ya, ini motivasi orang kan macam-macam ya, meskipun kita tahu ini ada sesuatu yang cukup menarik, tapi ada sebagian dari mereka yang betul-betul sudah kelebihan kapital. Apapun lah gitu, yang penting dia mengabdi. Ada yang seperti itu, tapi juga ada yang coba-coba cari kesempatan. Tapi sebagian besar sebetulnya yang bergabung dengan kami adalah mereka yang selama ini berkecimpung di jasa boga. Pemilik restoran, pemilik kafe, jadi sudah punya pengalaman ya Pak catering, ya itu basis masa kami, dan itu yang mensukseskan program kami di awal-awal adalah mereka yang sebetulnya tadinya pemilik restoran dan restorannya hampir declining ya, hampir bangkrut, kemudian mereka sekarang terselamatkan, ada program makan bergizi, kafe yang musiman. 1, 2 bulan, 3 bulan kafe akan ramai, begitu kafe baru terbentuk, pindah sehingga sepi, nah berubah menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kemudian juga catering-catering yang mungkin pesanannya menurun di awal-awal tahun, dan karena ada satu dan lain halnya sekarang terselamatkan dengan adanya program makan bergizi. Bahkan yang cukup menarik, ada pemanfaatan aset-aset. Seperti contohnya di Semarang itu kan showroom mobil yang berubah jadi SPG. Itu kan pasti pemiliknya, pemilik aset itu kan bukan orang sembarangan, tapi merasa terselamatkan juga dengan adanya program makan bergizi. Jadi menggerakkan ekonominya, benar-benar definisi menggerakkan ekonomi ya Pak Dadan. Iya. Silakan dilihatlah ke daerah-daerah siapa mereka yang terkecimpung itu. Memang ada yang setelah melihat program ini berjalan, melihat potensi, kemudian mereka rame-rame mendaftar. Kemarin itu kita tutup sementara ya, selama 3 hari. Kemudian kita tutup selama 2 minggu. Kemudian kita buka jendela itu 3 hari. Dalam 3 hari yang mendaftar 8.000. Saking orang sekarang ingin masuk di dalam program makan bergizi dan melihat bahwa ada kepastian usaha yang terjadi di dalam program makan bergizi ini. Ya, dan karena yang dilayani kan meskipun sekarang sudah dibatasi 2.500 rata-rata dan bisa dimaksimalkan ke 3.000. Nah, kalau buka restoran, ya kan, berapa sih orang yang berkunjung tiap hari? Yeah. Karena kalau sekarang 2.500 sudah pasti dia akan datang melayani, dan itu dikirim makanannya, bukan datang. Dan itu adalah fix customer yang menurut para pengusaha itu satu usaha yang menjanjikan, karena kepastian usaha ada di situ. Dan kemudian Badan Gizi karena merasa berterima kasih dan juga merasa berhutang budi pada para mitra tersebut, kita berikan jaminan pengembalian usaha berupa insentif dasar yang menurut saya cukuplah untuk bisa mengembalikan investasinya tidak lebih dari 2 tahun. Dan saya kira itu penting. Baik, kita akan break dulu sejenak Pak Dadan, nanti akan kita lanjutkan dan kita akan bahas kalau tadi kita sudah berbicara soal capaian-capaian, bagaimana target yang kemudian lebih besar daripada yang diperkirakan sebelumnya. Di segmen selanjutnya kita akan bicara soal tantangan seperti apa. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali sesaat lagi.